Saya ingin tahu dulu dari Anda. Kata ALLAH ini Kemit. itu Lanjut. berasal dari bahasa apa itu, Bung? ALLAH itu berasal dari bahasa apa dulu? Oke, ALLAH itu bahasa Indonesia. Coba di mana sumbernya? Coba saya ingin tahu. Dibesarkan Dinda Natali, kata Allah apakah berasal dari bahasa Indonesia? Coba kita lihat. Ini Bung. Oke. Nih. ALLAH titik 2 nama Tuhan dalam bahasa apa, Bung? Dalam bahasa apa? Jangan semuanya disorot, Dek. Bahasa apa saja? Bahasa dua kata ini aja. Nah, tuh. Coba mata Anda masih bisa berfungsi kan? ALLAH. Nih, ini bahasa apa ini? Nama Tuhan dalam bahasa? Ini apa tulisannya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, terus data Anda, nama ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia, itu di mana bisa Anda dapat rujukan? Silakan Anda tunjukkan, buka kamera atau nanti teman saya yang bantu. Silakan. Oke, sudah. Kamu sudah. mengatakan bahwa Allah itu kamu mengatakan dalam bahasa Arab. Oke, Bukan saya yang mengatakan, ini data KBBI. Oke, iya. Ini KBBI, bukan saya. Oke. Allah, Anda kan mengatakan Allah tadi, itu nama Bung, Tuhan. Anda mengatakan kata ALLAH itu ternyata bukan, Anda mengatakan dari bahasa Indonesia, ternyata bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Mana yang betul? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Oke. Mana betul? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Enggak, saya tanya dulu. Ini bahasa Kamu pakai di ALLAH Indonesia pakai bahasa Arab apa Indonesia? Bukan begitu. Kamu pakai di Indonesia pakai bahasa Arab apa? Jangan cuman modal Kok konsisten dong. Kita di Indonesia memakai hukum di Indonesia, bahasa Indonesia, bukan bahasa orang lain. Nah, sekarang kata bahasa Indonesia menurut saudara oke. I know. Sekarang ketika huruf A, sabar. Ketika ALLAH ini kita pahami, maka kita ngerti dan kita mengetahui bahwa kata ini berasal dari bahasa apa? Bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, mana sumber Anda mengatakan ALLAH itu adalah bahasa Indonesia? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya di mana tertulis ALLAH ini bahasa Indonesia. Ini kan sudah jelas, ini adalah bahasa Arab. Udah jelas kan? Kenapa di Indonesia banyak menggunakan nama ALLAH ini? Karena Indonesia mayoritas Islam yang menyembah kepada Allah. Oke? Sedangkan rujukan Bible itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Paham sampai situ ya? Nah, di dalam kitab saudara tertulis huruf ALLAH. Pertanyaan saya, itu diambil dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Jawab. Silakan. Oke. Udah ya. Saya melihat data saya di sini. Dalam kata KBBI, Allah merujuk pada nama Tuhan dalam bahasa Arab atau Tuhan yang disembah oleh umat muslim. Betul? Nah, oke. Kalau kita melihat, kalau ini memang dia konsisten memakai nama bahasa Arab, harusnya dia memakai kata alif lam ha, bukan Astagfirullahaladzim. Aku izin ya Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Konsisten dong. Harus konsisten. Jangan nambah-nambah nama. Oke, nama Silakan, Allah Madam, bisa silakan. ditambahin nggak? Diam Bisa ditambahin nggak? diam. Diam mulut kau, diam. Loh. Kan saya tanya sama kamu ya. Allah itu ada, diam dulu kamu, monyet, diam kau dulu. Allah itu, diam kau dulu, diam. Allah itu adalah nama sesembahan yang pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran. Kau diam, ya. Allah itu Kalian jangan mute. Gigatlah kau nanti ya, setan. Kau diam. Nama Allah pertama kali itu diturunkan di dalam Al-Quran di negara Arab. Weh, kau tuh laki-laki atau perempuan sih? Bisa nggak kau dibilang diam? Kau diam. Aku jelaskan nanti kau bantah, setan.
kamu itu potong-potong Kau orang lagi. diam, ini urusan aku yang ngomong. Kamu Setelah aku motong ngomong orang baru. Lanjut aja madam, biar aku mute. Itu urusanku, aku Dari mute tadi. ya. Lanjut madam. Namanya tadi Allah saya itu pertama kali diturunkan tadi di saya dalam mendengar. Al-Quran di negara Arab, dan itu nama sesembahan, bukan bahasa. Dengar kau. Arti Saya nama dan mendengar. bahasa itu berbeda. Saya Kalau bahasa Oke. itu berbeda. Kami tetap memakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Nama Satu lawan sesembahan. satu. Kalau nama Robert, lawan satu. Robert dari Amerika di dalam Indonesia juga Satu Robert. lawan satu. Monyet ini Satu orang. lawan satu. Satu lawan satu. Saya sama Zuma. Kau diam. Tapi kau diam. Ini jalan. Kau diam. Aku perempuan monyet. Aku perempuan. Aku duluan monyet. Kamu. Kau diam. Aku duluan. Memang mulut perempuan. Kau nggak usah serang pribadi. Diskusi itu pakai data. Tadi saya sama Zoom. Kau diam. Aku udah izin sama Bang Zuma. Kau diam. Saya tadi sama Zuma. Kenapa kamu masuk? Bang Zuma itu akan berhadapan sama orang yang punya ilmu, bukan punya bacot kayak kau. Diam. Kamu diam. Itu Kamu diam. argumentakan. Memang lagi si otak Gigit kurang telinganya. ajar ini. Memang. Gigit. Karena dia Gigit. Ini orang. Dengar kamu. Kamu dengar ya. Nama Robert di Amerika menurut Enggak, kalian semua di sini apakah akan diganti ke bahasa Indonesia, teman-teman? Inilah bodohnya botolnya Oten ini. Sebuah nama itu mau kau dari negara manapun, begitu di Indonesia tetap namanya Robert. Tidak mungkin Robert itu diartikan ke bahasa Indonesia jadi Budi, bodoh, stupid. Sorry ya Bang Zuma, maaf Bang Zuma. Nggak apa-apa. Memang nggak layak dia diajak diskusi. Mending kita diskusi sama monyet daripada dia. Kalau monyet kan ngerocos wajar. Ini ada manusia. Karena otaknya nggak ada kan kalau monyet ya Bang. Nggak, Bang. Nggak, jadi teman-teman di bawah kita tuh harus paham ya. Yang namanya sebuah nama mau dari negara manapun, dari bulan sekalipun, tetap aja namanya bulan ya bulan. Nggak mungkin nama Johan ya dalam bahasa Amerika diartikan dalam bahasa Indonesia jadi Budi, kan nggak mungkin ya. Kecuali makan dalam bahasa Arab, apa itu artinya dalam bahasa Indonesia, itu baru. Ini sebuah nama. Tadi dia bilang, tadi dia framing, kenapa pakai bahasa Arab, itu nama botol. Kalau nama mau dari bahasa apapun, nama saya Madam, mau nama saya siapa, Betty, di luar negeri juga tetap Betty. Nggak mungkin Betty jadi Rohana, nggak mungkin. Pakai otak lu dong botol. Lanjut Bang Juma, maaf. Betul. Jadi ini ada cerita, ya, ada cerita orang Bugis nih, cerita orang Bugis. Anaknya lahir, karena anaknya itu kemudian unik, maka si bapak memberikan nama anaknya ini dengan panggilan ala Bugis, yaitu Lasok Bolong. Maka dipanggillah dia, si bayi ini begitu besar sampai dia mahasiswa dengan panggilan Lasok Bolong. Suatu ketika si Lasok Bolong ini kuliah, luluslah dia di salah satu perguruan ternama di Jakarta. Nah, pada zaman itu belum ada HP dong. Jadi orang tuanya sering ngirim surat ke si Lasok Bolong, anaknya yang kesayangannya, anak tunggal ceritanya. Jadi setiap kali dikirim surat kepada anakku Lasok Bolong di Jakarta, ya yosoe ambokmu marut danila dei koi konna panna pimurewe nasabak malasalasa indokmu. Setiap kali ngirim surat pasti menggunakan bahasa daerah. Suatu ketika teman kosnya itu terima suratnya. Ini surat dari Bapak Celo. Iya, kenapa emang? Loh, gokil ya. Babe lu tiap kirim surat kok pakai bahasa daerah mulu. Bisa nggak sih pakai bahasa Indonesia aja? Jadi karena dia malu tuh, singkat cerita dikirimlah surat balasan ke babaknya. Hei ambokku ilalem marut danikku seweni, mohon kiranya ke depan kalau kirim surat kepadaku gunakan bahasa Indonesia. Anakmu malu di tengah-tengah anak kota Jakarta metropolitan menerima surat dari orang tua dengan bahasa daerah. Nah, orang tuanya ngerti tuh. Jadi
besok hari ketika dia kirim surat ke anaknya, apa yang tertulis di sampul surat teman-teman? Kepada anakku tersayang si penis hitam di Jakarta. Diterjemahkan seluruhnya. Nama juga diterjemahkan. Yang tadinya Lasso Bolong menjadi penis hitam. Ini celakanya. Kalau nama, tanda daripada oknum itu dirubah, diterjemahkan. Yang tadinya panggilannya Lasso Bolong diindonesiakan menjadi nonot hitam. Bukannya mendatangkan kebaikan dari temannya, begitu temannya terima surat, lagi-lagi dia lagi kuliah nih, lagi mid semester. Temannya lagi yang terima, kepada Ananda si penis hitam di kosan Melati kamar 2. Loh kok ini buat si Lasso? Ini kok dibilang sama bapaknya si penis hitam? Tambah malu dia. Jadi kirim surat lagi. Ayahanda yang tercinta, lain kali jangan dong dibikin malu anaknya. Masa bapak panggil saya penis hitam? Bapaknya balas, loh kan harus bahasa Indonesia nak. Maka semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Inilah yang terjadi kalau seperti akal-akalan si Bahlul tadi. Nama Tuhan jelas itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kalau dipakai di Indonesia tetap saja Allah. Dalam bahasa Jepang tetap Allah. Bahasa Inggris tetap Allah. Kemanapun pergi tetap aja Allah. Dia mengambil kata Allah ini dengan menuliskan A-L-L-A-H dan membacanya Allah. Padahal itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sudah ditunjukkan si penis hitam ini. Tapi karena memang otaknya hitam, penisnya hitam, zakarnya hitam, otaknya hitam, hatinya hitam, ya gelap. Jadilah seperti tadi. Padahal kalau orang Kristen pingin kali menggunakan kata Allah, silakan. Anda mau merujuk kemana? Saya kasih data. Mazmur 10 nomor 7, Yosua 24 nomor 26. Coba Bunda Rahma bisa buka ini Lasso Bolong. Kok Lasso Bolong? Bisa buka kamera. Mati meja. Iya. Bunda Rahma kan tidak punya Lasso Bolong. Silakan Bunda. Silakan dibuka Bun. Yosua 24 nomor 26. Mati meja. Yosua 24. Iya. Yosua 4. Yosua 24 26. 24. Kita lihat ya si penis hitam ya. Astagfirullah. Ngeri kali Gurunda. Bisa Ini bisa Dimas Oten anteng banget ini. Ya, dibesarin. Paralel Bunda. Oh, ya Allah. Ya Bunda. Lupa bilang burung tadi. Iya. Jadi sekedar diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian, kami orang Bugis kalau nama Lasso itu artinya laki-laki yang sangat satria, laki-laki yang sangat jantan, yang tetap kekar berdiri kokoh, apapun masalah, apapun musibah, apapun cobaan, apapun kemudian kendala, mereka laki-laki Bugis tetap berdiri kokoh dan kemudian kuat. Ya, jadi tidak salah kalau orang Bugis itu dipanggil Lasso. Itu nama tidak sembarang dikasih. Itu nama-nama orang-orang yang memiliki darah biru baru bisa memiliki nama itu. Karena mereka tetap berdiri kokoh tegang. Kok tegang pula? Keras maksudku. Keras dalam menegakkan kebenaran. Ya, jangan disalahartikan. Silakan Bunda. Kita baca. Coba lihat Bun. Kenapa kabur Kisedeng ya Allah? Iya, lain kali beli HP jangan yang merek ini, merek Lea. Di poin di Gurunda, maklum ekonomi standar. Itu tebus murah itu Gurunda, tebus murah di Alfamidi. HP-nya terbuat dari kayu, kulit singkong jadi kayak gini jadinya. Nah, itu udah bisa tuh. Nah, coba dibaca. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah atau Theos ya. Gimana bacanya kalau ini perjanjian lama? Lalu ia Elohim. mengambil batu-batu, Elohimnya. Lalu ia mengambil batu-batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat. Nah, coba pohon besar Tuhan. ini bahasa Ibraninya apa?
pohon besar. Iya. Oh mama Itu tadi Yosua 24:26 ya guru saya. Iya. Pohon besar, bahasa Ibraninya apa? Oh mama Oh, oh mama, tuh Allah. Pohon besar. A-L-L-A-H. Apa artinya bahasa Indonesianya? Pohon besar. Nah, kalau mau merujuk ke situ silakan. Allah Bapak, pohon besar Bapak. Allah anak, pohon besar anak. Mana yang betul? Atau mau yang ambil kata Allah saja? Ini kan lengkap nih. Alif, lamet, lamet, alif, he. Nah, sekarang coba masuk di dalam Mazmur 10 nomor 7. Mazmur 10:7. Ya, jadi kalau mereka memaksakan itu bahasa Indonesia, bukan, itu bahasa Ibrani. Dan itu artinya pohon besar. Ya. Mazmur 10:7. Mulutnya penuh dengan sampah. Kenapa ini HP murah? Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan di lidahnya. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Sumpah serapa. Coba sumpah serapa bahasa Ibraninya coba. Sumpah serapa. Kawan ya, sumpah serapa. Oh mama. Alamak. Allah. Apakah yang tadi Allah yang tadi atau Allah yang ini? Yang pohon atau sumpah serapah? Mana yang betul? Atau dalam bahasa Yunani kali ya? Coba di dalam bahasa Yunani Bun. Yohanes 5 nomor 22. Yohanes 5:22. Yohanes 5:22. Dia. Bapak tidak menghakimi siapapun. Dari tentaranya pemurah kasih nah. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Coba buka di kata melainkan Bunda. Apa bahasa Yunaninya melainkan di situ? Ada nggak kata melainkan di situ Bun? Melainkan. Iya. Dua tiga lima. Atau ini? Atau yang ini? Yang mana? Allah dalam bahasa Yunani artinya melainkan atau tetapi. Allah dalam bahasa Ibrani apa tadi artinya? Sumpah serapa atau pohon. Serapa. Pohon besar atau Iya. melainkan. Ya, Pilih mana suka Oten. Tidak ada rujukan ke situ kan? Jadi satu-satunya rujukannya adalah Al-Quran. Nah inilah teman-teman sekalian. Kalau mereka masih enggak, Allah itu adalah apa? Allah apa? Masuk bolong. Masya Allah. Nggak ada kata Allah itu di dalam original teks itu nggak ada. Kalaupun ada sumpah serapa atau pohon, pilih mana suka. Menyembah pohon atau menyembah sumpah serapa. Eko. Dimas, Atau menyembah lama. Dimas, Kristen Dimas. Dimas Kristen. Kristen dia Bun. Iya. Nah, itu yang mana tuh? Apa penis bolong? Bukan. Apa? Apa itu?
Apa ini? Apa itu tadi? Pohon besar. Pohon besar. Pohon besar. Kok jadi gitu, jauh banget udah. Udah lama. Jauh banget. Gara-gara Bang Zuma, gara-gara Gurunda ini, aduh. Kok ingat-ingat penis Mana ada sih? saya bilang gitu enggak loh. Enggak ada loh, Enggak loh. Bunda Rahma nih. Kayaknya Bunda Enggak Rahma loh. ini bayang-bayang. Bunda Rahma ini Bang Zuma jelasin apanya traveling kemana-mana nih, heran aku lihatnya nih. Silakan Dimas. Udah kau pahami kan? Jadi Tuh, intinya pilih salah satu. ya Bang Juma izin ya. Jadi gini, setiap kita baca di dalam Bible mereka ada kata-kata Allah, ALLAH. Mereka marah Bang. Dia bilang, kenapa kau bilang Allah? Itu Allah katanya. Nah, kalau dia pintar, Allah itu ALAH. Nggak ada double L. Ya, jadi para oten punya malu dong sedikit gitu. Kalau lu nggak punya ya reference dalam kitab lu dan tulisan di dalam kitabmu udah dijelaskan tadi tanpa double L, punya malu dong ya, udah nyuri ya. Jangan semuanya lu framing. Mereka gini Bun, mereka ginilah. Mereka punya kemaluan tapi nggak ada rasa malu. Oh jelas. Terus Bunda yang paling parah gini, mereka selalu framing gini, Islam, lu cewek kotak setengah, mending lu punya otak daripada lu nggak ada otak gitu. Jadi penting lah punya setengah ya kan Bunda, masih bisa berpikir gitu. Kalau nggak punya otak yang susah. Lanjut Bunda, Bang. Silakan Dimas, bertanyalah apa yang belum kau pahami tentang kata tadi ALL itu di Bible makan. Saya tidak perlu bertanya. Pasal kalian ini bahas pasal Bang Suma ini bahas pasal bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya pun tidak tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Pasal saya punya Alkitab itu terjemahan langsung bahasa Melayu. Ya itu Bentar, dari bentar. Talo. Kok jadi nangis dia? Bentar Madam, dia nangis kayaknya tadi pagi dia nggak kayak gini suaranya. Iya, Kok jadi itu nangis? deritanya, itu dari Talo. Kok lu tahu nggak di Indonesia ini semua kita Sabar, kalau sabar, sholat Bun, dalam Madam, bahasa Arab. Bunda Madam, sabar Bun, beliau ini mau belajar kami. Semua kita sabar. Ya itu deritanya lah ya. Hargai Gurunda dong, hargai Bang Zuma dong. Kenapa jadi ngoceh semua ya? Hargai loh Bang Suma. Mila Nois, Bunda Mila Nois, kenapa bisa itu Bun? Silakan Gurunda sama Bang Dimas. Silakan Ya kau apa bertanya Dimas. deritanya apa? Saya pun Bang? tidak tahu Bang Suma. Sebetulnya kita maksud itu derita apa? Ya, jangan tersinggung Bang, saya bercanda aja. Apa yang Anda ingin permasalahkan dari materi yang yang kita sajikan barusan? Silakan. Saya pun bingung ini penjelasannya Bunda tadi. Dia bilang menderita. Ya kalau saya memang jelas-jelas memang tidak tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu saja. Enggak, yang dijelaskan tadi ini materi yang tadi itu Bang, di agama Kristen kok ada sebutan Allah di situ. Sedangkan rujukan kata Allah ini hanya ada di kata Ibrani, bahasa Yunani dan bahasa Indonesia. Sedangkan Allah itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Gitu Bang. Kalau Abang Suma bertanya seperti itu ya, kata Allah itu kan memang sudah ada di Alkitab. Jadi saya pun tidak tahu kan itu Enggak kan dari ada. Kalau Israel kan Anda ini terjemahannya itu. enggak ada di Israel. Kalau di Israel Bang. Kalau di Israel kata Allah itu tadi yang saya sampaikan. Di Israel itu kata Allah itu artinya sumpah serapah. Gitu. Pasal ini kan Bang. Ya, apakah saudara menyembah sumpah serapah? Itu dulu. Apakah saudara menyembah sumpah serapah? Israel. Apakah saudara menyembah sumpah Yang jelas Bang serapah? Suma, orang Kristen itu hanya menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah sumpah serapah. Terus kenapa saudara menyebutnya? Saya jelaskan sama Abang. Udahlah, ampunlah saya. Silakan saudara yang lain dilanjut. Saya kalau orang ndak nyambung antara otak dan lidahnya dan telinganya itu sulit bagi saya untuk diskusi.
Kalau telinga kerja sendiri-sendiri dengan kuping, dengan lidah, saya susah dialog sama orang seperti itu, Bang. Silakan dengan teman-teman saya yang lain yang bisa menangani yang kayak Anda ini. Silakan. Ini Gurunda, bentar aku sapa dulu ya. Mata Guru. Ya. Mata. Ini ada Gurunda di sini. Silakan diskusi, silakan bertanya. Nanti nggak usah ngasih saran lagi ya, nggak usah sok-sokan kasih saran. Kalau mau tanya silakan langsung bertanya. Ini aku mau nanya satu ini, Juma. Ini aku konsep 72 bidadari itu kayak mana itu, Bang? Konsep 72 bidadari itu memang agak kurang dari konsep yang Yesus ajarkan kepada muridnya 100 istri. Tetapi tidak ada baik itu, Bang. Yesus Semua itu silakan Juma. Matius 19 nomor 29, bonyok. Sepaten kau tidak paham Bible, jangan kau gurui saya. Jadi gini kawan, bidadari itu adalah alat yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajak orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy yang beringas terhadap wanita pada zaman itu, yang gila berzina, gila main perempuan. Karena sebelum Islam datang, batasan wanita terhadap satu laki-laki itu nggak ada. Tidak ada batasan memiliki istri atau memiliki wanita, itu nggak ada sebelum Islam datang. Islam datang mengatur cukup 4. Nah, terkait bidadari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kemudian Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang jahiliyah meninggalkan persinahan dan melakukan persetubuhan hanya kepada bini. Barang siapa yang menjaga kelaminnya dari hal-hal maksiat, maka kelak di surga Allah menjanjikan kepada mereka pelayan-pelayan sebanyak 72. Seperti itu saudaraku. Jadi 72 ya sama jadi, seperti Yesus menjanjikan pengikutnya 100 perempuan. Jadi, gitu. Tapi itu dulu waktu zaman jahiliyah ya. Ya, untuk mengajak kemudian orang-orang jahiliyah meninggalkan kemaksiatannya. Sama seperti wanita, Allah menjanjikan kepada mereka perhiasan nanti di surga. Wanita dan laki-laki itu berbeda keinginan. Wanita cenderung cinta kepada materi, harta, berlian, emas, permata, intan, dan seterusnya. Sedangkan laki-laki, ujung-ujungnya laki-laki dalam pencariannya itu wanita. Sekuat apapun laki-laki pasti ujung-ujungnya wanita. Begitu juga perempuan. Secinta-cintanya perempuan terhadap laki-laki, ujung-ujungnya pasti materi. Itu hukum alam. Itu hukum alam itu. Maafkan saya kalau saya berbicara mengenai global. Ya, sekarang coba Anda tanya istri Anda. Coba Anda tanya istri Anda. Jujur tapinya. Mana yang istriku suka? Laki-laki yang ganteng atau harta yang melimpah? Lalu tanya suami-suami, mana yang Anda pilih? Harta, jabatan atau wanita? Pasti jawabannya wanita. Kalau laki-laki disuruh milih. Ya oke Bang, oke saya paham. Maka kemudian Islam datang mengajak orang meninggalkan kemaksiatan dalam hal perzinahan dengan janji bidadari. Dan itu tidak akan mencederai akidah Islam. Kenapa? Al-Quran menarasikan begini. Saya bacakan ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebajikan, baik dia laki-laki ataupun dia adalah perempuan, sedang mereka adalah orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka laki perempuan tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu dicatat itu. Iya. Itu dicatat. Oke, saya paham. Oke. Silakan. Jadi berarti itu cuma janji ya, enggak kenyataan itu nanti. Saudara, di surga itu Allah sudah menyiapkan keindahan, menyiapkan kebahagiaan, menyiapkan kemudian kenikmatan-kenikmatan
Yang tadi yang saya jabarkan, laki-laki itu gemarnya, nikmat hidupnya itu wanita. Yang perempuan nikmat itu hidupnya itu harta. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan nanti di surga. Mereka tidak dirugikan sedikit pun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kenapa? Allah Maha Pencipta ini tahu apa yang diinginkan oleh laki-laki dan apa yang diinginkan oleh perempuan. Makanya dikatakan begini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa baik perempuan maupun laki-laki. Begitu saudara. Nah sekarang kalau kita sabar, kalau kami umat Islam di surganya nanti disediakan kemudian pelayan-pelayan, harta yang berlimpah, kesenangan-kesenangan, berkumpul bersama anak, istri, keluarga, ayah, bapak, dan seterusnya, ibu, dan seterusnya. Kemudian kami diberikan pelayan-pelayan berupa bidadari-bidadari yang cantik. Boleh dong saya bertanya, apa yang Kristen dapatkan nanti di surganya Kristen? Silakan Bung. Jadi Bang, jadi itu kan dulu kan zaman jahiliyah. Sekarang kenapa selalu itu sering saya dengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz? Kenapa? Kenapa masih? Apakah masih relevan itu? Iya kan saya sudah bilang baru saja saya, saudara. Baru saja saya katakan, kami umat Islam kelak diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan bersama berkumpul dengan keluarga kami. Kami disiapkan pelayan-pelayan yang cantik, yang kemudian menyenangkan hati kami. Itu yang disediakan Tuhan kepada kami umat Islam. Saya balik nanya, apa yang disediakan Tuhan kalian di surga kalian nanti? Kalau kami di Islam kan sudah jelas tuh, dan Al-Quran mengatakan begini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin sorry. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nah, itu ayatnya. Tolong ditegur kalau saya keliru teman-teman. Aku Tuhan akan melenyapkan segala rasa dendam, segala rasa benci, iri, cemburu yang ada dalam hati penghuni surga. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan yang disediakan. Al-Quran surah surah Al-Hijr ayat 47. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah itu di Islam tuh, tak ada lagi dendam, tak ada amarah, tidak ada cemburu, yang ada hanya kebahagiaan. Itu yang itu yang dialami umat Islam nanti di surganya. Pertanyaan saya, boleh dong sedikit ingin tahu, ingin ngintip surganya Kristen. Yang saya tahu di dalam kitab saudara, di Kristen itu banyak pesundal-pesundal. Kemudian di surganya, maksudnya di situ ada perang naga. Di sana ada Tuhan yang datang dalam api, nyala api. Kemudian di mulutnya keluar api. Kemudian di hidungnya keluar asap yang membumbung. Kemudian matanya keluar nyala api. Bahkan tubuhnya berasal dari api. Nah selain itu tadi yang akan menjadi tontonan di surga, apalagi yang Kristen dapatkan di surganya? Silakan. Kami surga itu nggak ada dijanjikan gini. Lalu gini, apa gini. ya? Lalu surga enggak, itu adalah yang saya indah. tanya apa? Indah gimana indah? Ya, itu Bagaimana indah di surga? Nggak ada Ya, kesusahan. Itu aja, surga Bang. di indah apa ya? Nggak Saudara ada coba jelaskan. janji apapun yang lain, surga itu adalah. Iya yang tadi Anda katakan indah itu aja. indah gimana? Coba. Yang Anda katakan indah tadi itu gimana? Nggak ada kesusahan di surga itu aja. Iya, yang Anda katakan tidak ada kesusahan itu gimana ceritanya, Bang? Itu mah Islam. Ada kesusahan di. Ya Anda meniru Islam berarti. Nggak ada. Anda meniru Islam berarti. Enggak. Saudara, yang saya tanya, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan? Gak ada kesusahan. Bicara sendiri dia kan, teman-teman. Dalilnya mana, Bang? Dalilnya mana? Coba saya mau baca. Gak ada kesusahan di surganya Kristen. Gak ada janji-janji. Siap. Di mana dalilnya, Bang?
Di mana dalilnya? Ada kayak gini itu sudah bidadari. Ada dalilnya di mana? Ada apa? Enggak ada di situ. Dalilnya di mana, Bang? Kesusahan aja, enggak ada kesusahan. Boleh nggak saya minta sekali lagi, Bang, ya? Jangan bicara sendiri, Bang, ya. Jangan kayak orang gila di sini, Bang. Saya minta dalil. Silakan, Bang. Saya bukan teologis. Ya, lalu Anda ngomong asasnya apa? Anda ngomong berdasarkan apa ini? Dalil sama saya. Anda ngomong berdasarkan apa? Berdasarkan yang dari hati saya lah. Ayo udahlah, Bang. Anda istirahat dulu ke gereja dulu, Bang. Makan bangku sama kami. Makan bangku di sana, Bang. Di gereja makan bangku, Bang. Telan itu meja supaya ada dalil. Beragama tanpa dalil hanya akal-akalan, itu tempatnya di gereja, bukan di sini, Bang. Abang juga, Bang. Di gereja, Bang. Di gereja, Bang. Makan karpet di sana, Bang. Bang. Telan itu pondasi gereja. Kalau Anda tidak punya dalil berbicara tentang agama, ke gereja, Bang. Silakan di gereja. Di gereja bagus, Bang. Bukan di sini tempatnya. Di sini kita adu jatah. Adu data kita di sini, Bang. Bukan adu congor kita di sini. Tapi selama kalau bumi kita akan mengalami kesusahan. Aduh. Makanya nggak ada lagi orang bisa ditipu, abangku. Izin ya, udah langsung. Nggak ada lagi orang mau ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, apa kabar? Ya, Aki, sehat, Aki. Alhamdulillah sehat. Aki, saya mau sampaikan ini, Aki. Siap. Selamat dulu, Aki udah jadi bintang film nih. Ya kan? Wih, mantap kali. Wih. Iya. Cuman maksud saya satu aja nih, guys, Aki. Jangan semua lah prestasi itu diambil. Jangan semua prestasi itu yang pada menghujat Aki masih pada pengangguran loh. Pada menghujat Aki masih pada pengangguran. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, tolonglah kasih juga lah kesempatan orang itu, Aki. Semua kali Aki ambil lah. Kasihan mereka. Tapi kayak mana dikasih kesempatan mau ketemu minta saya kasih tanda tanganku tapi sembunyi di batang sawit. Gimana ceritanya? Oh. Saya itu tujuannya ke sana. Manusia pertama yang mendapatkan tanda tangan dari aktor film Doti itu dia, tapi dia sembunyi di pelapa sawit. Sulit lah. Ada juga yang saya mau kasih tanda tangan. Saya mau tanda tangan juga di kopi merahnya, tapi nggak nongol-nongol. Susah itu. Biasa. Daripada dia ngomong sendiri di belakang terus ya kan ya. Mending ketemu saya kasih tanda tangan. Tapi tanda tangannya bukan pakai pulpen. Bukan pakai pulpen. Tapi seperti tanda tangannya orang-orang Yahudi, pakai ludah. Pakai ludah. Sesuai dengan ayat ya, Ki ya. Ludah dan keselamatan itu hanya datang dari Yahudi ya. Iya betul. Allahu Akbar. Gimana kabarnya, Hi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Aki. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukurlah. Oke, dilanjut dulu teman-teman sekalian. Silakan dengan saudara kita yang Kristen, siapa user atau siapa gitu ya. Saya ibadah dulu sebentar ya. Fadal lagi. Ya, syukran. User. Ada Kak Natali. Iya, ayah. Assalamualaikum. Kok user. Ayo on cam ah. Kaosnya bagus banget tuh. Dapat dari mana tuh kaosnya tuh? Ih, kaosnya keren banget. Nampak nggak kalau gini? Nampak. Jadi kelihatan 50 tahun lebih muda. Iya, 50 tahun lebih muda langsung. Lebih muda ya? Iya. Umur gua. Habis langsung ya 50 tahun. Kebablasan ya. Bayi. Jadi bayi gua. Iya. Habis. Masya Allah. Makasih ayah, dipakai juga kaosnya. Iya, buat saudara-saudaraku bantu subscribe juga ya channel YouTube Natalia Iriani. Itu kaosnya tadi itu kaos YouTube Natalia Iriani itu. Oke, aku sapa dulu ya, lanjut diskusi. User 9 dari tadi belum jawab. User 93. Ya udah, buang aja. Nah, udah ada aja. Yang satunya ikut turun.
Oke, ini naikin lagi yang lain. Irma. Irma, inisial Irma. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Kak? Iya, saya Muslim. Oh, kirain oten, Kak. Seksi banget soalnya Kak pakaiannya, Kak. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya Krislam. Oh, Krislam kafir maksudnya. Oh, kafir, nggak pede ya. Nggak pede dengan kekafirannya ya. Kafir itu kan biasanya dari yang gelap gitu ya ke terang. Kalau dari terang ke gelap itu apa namanya? Dari terang ke gelap itu lampu mati. Lampu mati, terang ke gelap itu lampu mati. Gitu. Kalau ini ya apa sih? Iya. Kalau orang Islam masuk itu bentar. Ini kenapa pakaiannya kayak gitu? Kok nggak pengen sih niru mamanya Tuhan kamu? Mamanya Tuhan kamu itu pakainya sopan kamu loh. tahu kan, Ketutup, yang artis kepalanya itu juga kan ditudungi gitu loh. Yang mantan pesundal itu pun yang bisa yang bisa seribu gaya, yang bisa bermacam-macam gaya itu masuk Islam. Kalau di Indonesia dipuji-puji, dijilat-jilat kan. Kenapa apa yang sih? orang Kenapa kok birahi sekali omongannya? Kok birahi banget sih omongannya? Saya Biasa aja kali. dengan naik-naik udah birahi. Dasar pesendal ini memang ya. Walaupun memang pesendal itu mendahului masuk kerajaan Teos, tapi jangan juga lah mangkal-mangkal di sini. Saya kan ngomong baik-baik, tapi Anda iya, aku yang juga ngomong baik-baik. Aku juga ngomong baik-baik. Iya, saya ngomong baik-baik, iya, Mbak. Madam. Kenapa Mbak itu hari Jadi begini, Mbak. Kalau orang pernah berbuat salah ya, walaupun kamu bilang dia pesundal segala macam, tapi dia tobat. Madam, saya naik sebentar, ini kan Mbak, aku masih baik-baik. bicara, Saya Mbak, mau ngomong itu baik-baik. Mbak, saya masih bicara, Mbak. Jangan dipotong, Mbak. Maaf ya, tahu kan aturan. Karena kamunya ini kayak nggak nyambung. Begitu. Enggak, sekarang begini. Tadi kan saya naik seharusnya saya kan yang mengungkapkan. Mbak, jangan sakit jiwa. Kamu kebanyakan makan apa kamu? Bebong ya. Jadi gini. Tadi kata Bunda Natali, kalau kamu oten, kenapa kamu nggak mengikutin bagaimana cara ibu dari Tuhanmu berpakaian? Itu tadi, kok kamu nggak kan ngomong, saya naik, saya mau ngomong, saya mau bertanya, bukannya saya mau diceramahin. Iya kan tadi dia bertanya, kenapa kamu nggak ngikutin? Kan Muslim, kalian ini Muslim, merasa paling sempurna. Kamu nggak ngikutin? Ibu Madam, dia bilang ibu Tuhannya dia Muslim, ternyata Madam, ibu Tuhannya dia Muslim gitu katanya. Kamu kan ibu Tuhannya dia Muslim. Kamu bercerita tentang Tuhannya Islam. Muslim. Iya, ibu Tuhannya dia Muslim katanya. Orang naik baik-baik, kenapa kamu langsung jepret orang itu dari penampilan? Nggak tantrum karena kalian nggak nyambung. Orang naik, kamu yang nggak nyambung. Tadi kan ditanya sama adikku ini, kamu nggak nyambung, Mbak. Di sini bukan bicara tentang diskotik, ini bicara tentang agama. Kalau kamu saya naik, siapa yang ngomongin tentang diskotik? Kenapa kamu dengan perempuan-perempuan yang kamu bilang pernah pesundal segala macam nggak nyambung kamu? Tadi kamu puasin dulu, kamu puasin sok-sok silakan. Anda puaskan dulu ngomongnya ya. Oke, of course. Jadi gini, kamu tadi kan masuk, terus adikku Natal ini berkata, loh kok kamu seksi kali Mbak? Wajar dong, karena ini kita membahas suatu teologi agama Mbak. Yang namanya teologi agama, nggak mungkin dong kamu dengan berpakaian begitu datang tiba-tiba ya. Sebentar, izin saudaraku saudariku izin. Kayak kita nggak tahu aja, mereka kan nggak ada aturan. Oh iya siap. Kan? Bahkan nggak pakai baju pun nggak apa-apa bagi mereka, nggak ada aturan. Aja nggak pakai baju nggak apa-apa. Dikejar dulu aja, Madam. Pertanyaanku tadi, Madam, dikejar dulu aja tadi. Kenapa kok nggak kayak mama Tuhannya dia? Oke, tapi dia katanya nggak mau. Ya udah, sekarang kamu ke atas mau ngapain, Mbak? Coba jawab. Sekarang udah kita lupakan lah. Diskusi aja, biarin dia pendakwah tentang Islam. Itu nggak ada aturan di mereka. Loh. Saya Islam. Anda pendakwah. Bentar. Mbak, di sini bukan pendakwah, diskusi. Jangan langsung dijepret orang. Halo. Kamu paham nggak diskusi? Diskusi, kita nggak bilang kita ustazah. Kita di sini berdiskusi. Dan kita memakai referensi. Ya, jadi kalau salah, bentar izin. Salah room. Bundaku madam izin. Siap. Mbak inisial Irma, Muslim apa Kristen, Mbak? Saya Islam, Bunda. Oten dia bilangnya tadi Kristen, Bun. Dia bilangnya Kristen. Oten dia. Biar nggak rame, ada Bang Zuma loh. Kita harus hargai Gurunda.
Sebentar Mbak Irma. Mbak Irma ini Muslim tapi penampilannya kayak gini. Ayo, apa yang disampaikan? Bukan, Bun. Dia bukan Muslim, Bun. Bentar-bentar, dia bukan Muslim, tadi udah dijawab. Dia bukan Muslim, bukan dia Islam Muslim. katanya. Iya, makanya dia nyamar, Oten nyamar. Islam katanya dia. Makanya langsung terang. Juga izin ya. Di sini kan ruang diskusi. Kalau kamu Islam kamu turun karena kita berdiskusi lintas agama. Kamu paham nggak artinya berdiskusi lintas agama? Kalau nggak paham kamu turun dulu Mbak, dengerin aja dulu baru naik ya. Jangan kepedean. Makasih. Bunda saya naik itu saya di Tadi katanya Islam, dia bilang oleh Kristen. Udahlah. Krislam katanya, Krislam kata dia tadi awalnya. Awalnya ngomong Islam, terus dia bilang Krislam. Nah, ketahuan Oten, kutanyain kenapa pakaiannya nggak kayak pakaian mamanya Tuhan. Langsung ngamuk, bawa sendal segala macam. Nggak jelas lah. Malu ngakuin kekristenannya, malu dia. Mohon maaf ya Gurunda. Kalau ada memang yang ibu itu kadang ini bertobat seperti saudari kita yang seperti saudari kita yang sudah masuk ke dalam Islam, dan kita bisa melihat dari penampilannya yang zahirnya dia sangat-sangat kental keislamannya, dan itu harus kita apresiasi gitu loh. Halo juga Bang, kamu Kristen apa Muslim Bang Cup? Wah Kristen, dia pikul salib. Wih keren, lanjut. Aku Kristen. Ini mau diskusi tentang apa? Kenapa kau menuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya jelas aku mempertuhankan dia karena dia punya kuasa, dia punya mukjizat. Terus kalau aku mempertuhankan dia, masalahnya di mana? Kau jelaskan, coba. Silakan Gurundaku. Apa masalahnya katanya? Tabe monitor ki Gurunda atau sholat dia ya, di sini masuk waktu sholat asar ya kawan ya. Silakan madam, siapa mau maju? Kenapa katanya? Kenapa kalian permasalahkan? Ayo. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa kita permasalahkan kalau dia tuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya, kita ini namanya berdiskusi lintas agama, Dek. Kalau berdiskusi, kamu jangan baper. Karena setelah selesai diskusi, kamu menjalankan ibadahmu juga dengan tenang. Yang namanya diskusi, kita harus membawa ilmu, membawa data, gitu. Bukan opini masing-masing. Apalagi tadi teman kamu bilang, oh kita nggak punya, apa tadi katanya, nggak punya dalil, katanya. Bagaimana mungkin nggak punya dalil? Kalau lu nggak pakai dalil ya lu nggak mungkin dong pakai Bible. Jelas bahwa kitab sucimu sebagai landasan dasarmu tertulis bahwa Yesus itu terkutuk, dan itu tertulis di Galatia. Benar nggak Bunda Rahma? Jadi pertanyaan kita itu, kenapa kamu menyembah Tuhan yang terkutuk? Dijawab dengan dalil. Terima kasih. Kan tadi ibu ini mengerti nggak? Kan ibu bilang Tuhan aku terkutuk ya. Kemudian aku mengatakan bahwa aku menuhankan dia. Ralat ya, Dek. Masalahnya kan kita yang bilang itu di dalam Galatia, adekku. Makanya kamu itu Bunda Madam izin sedikit. Nah, kenapa kami heran, kenapa kami perbincangkan? Karena di dalam Al-Quran kami, iblislah yang terkutuk. Ya sangat mengherankan bagi di Kristen, Tuhan yang terkutuk. Itu loh, lanjut Madam. Tuhan kok terkutuk? Kalau kami itu iblis. Apa iblis setara dengan yang kau tuhankan? Ayo. Ya, benar. Jadi itu bukan menurut kita, Dekku. Itu di dalam Bible-mu, makanya dibaca Bible-mu itu. Jadi kamu jangan baper. Di dalam Bible-mu tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, kita lihat orang yang digantung di tiang salib, ya, yang kita lihat selama kita hidup, hanya Yesus. Nah, kenapa kau sembah? Nah, benar tadi kata Mbak Bunda Rahma ini, kalau di Islam yang namanya terkutuk itu selalu orang jahat, ya, seperti setan, iblis gitu. Nah, kenapa Tuhan kamu dibilang terkutuk? Sudah? Oke, sudah beres ngomong.
Kan sudah diam, Dek. Pasti udah beres dong. Gimana sih? Oke, ya. Kami menuhankan Yesus ya karena dia itu diutus oleh Allah yang benar, diutus oleh Bapa yang benar ya. Ya, dengar enggak yang jelas ya. Bukan kami melihat dia itu utusan ya, tetapi kita melihat siapa Allah yang mengutus dia. Oke? Itu yang kalian harus paham. Kalian harus Sekarang paham. saya tanya sama kamu, siapa Tuhan menurut Yesus? Coba, kalau siapa Tuhan menurut Yesus, nah kamu sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus harusnya mengikuti apa kata beliau. Kan kau bilang Yesus itu kenapa dia makan, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Oh, karena dia itu sisi kemanusiaannya. Oke, kita ikuti maunya kamu. Pertanyaannya, kenapa sisi kemanusiaannya yang kau tuhankan? Sementara Yesus sendiri mengaku Allah Bapa. Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Bapa di surga. Nah, pertanyaan kita yang kedua lagi, kalau kau tuhankan Yesus, padahal kamu tahu sisi kemanusiaannya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena dia lapar, karena dia itu mati walaupun 3 hari, karena dia bisa disakiti oleh tentara Romawi. Jelas-jelas kamu berkata dia adalah sisi kemanusiaannya. Pertanyaannya, kenapa kau tuhankan di sisi kemanusiaannya? Lanjut, Bunda Rani. Oke ya, ya Ibu Madan ya. Ibu tadi mengatakan ya tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah ya. Berarti ya kesimpulannya Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar, kan? Perkataan tadi begitu kan? Ibu tadi mengatakan Yesus kan diutus oleh Allah yang benar, kan? Tadi Ibu ngomong gitu kan? Nggak ada Allah, nggak ada. Di dalam kitab aslimu itu tidak ada tulisan Allah. Jangan kamu sebut Allah kecuali kamu bilang Allah. Allah itu A-L-A-H. Kalau A-L-L-A-H berarti Allah ya. Jangan kamu samakan. Nah, kita kan tadi bertanya, kalau memang kalau kita mengikuti ajaran kamu, yang notabene kamu bilang dia diutus, yang notabene tertulis dalam kitabmu bahwa dia itu hanya utusan di Yohanes 17:3. Nah, pertanyaannya, Tuhan menurut Yesus itu adalah Allah yang di surga. Kenapa kau Tuhan? Kan sisi kemanusiaannya, itu jawaban saya. Nah, itu pertanyaan saya. Sekarang, di mana landasan dasarmu berpijak untuk menuhankan Yesus? Sementara Yesus berkata, dan menurut Yesus, Tuhan itu adalah Allah yang di surga. Coba, jawab. Oke, bagus ya. Bagus ya. Ya, Ibu sudah mengakui bahwa yang diutus Yesus itu ada Allah yang di surga atau Bapa yang di surga ya. Jangan kau bilang Allah lagi. Allah memang Allah. Dia memang diutus di Yohanes 17:3. Kita kan merujuk daripada Bible-mu deh. Saya bukan kata saya. Kita merujuk dari Bible-mu ya. Oke ya. Apakah diutus oleh Bapa di surga itu Allah Bapa di surga itu? Apakah Allah Bapa di surga itu Allah yang benar apa Allah yang salah? Ya, semua Tuhan itu harus satu deh, nggak mungkin dua. Kalau dua berantem lah dia, gimana nasib manusia? Jadi tinggal kita buktikan siapa Allah yang benar. Makanya itu aku tanya. Sebentar. Kalau memang Allah kamu benar, tidak mungkin ya orang yang dia utus ya dia biarkan ya disiksa secara brutal sama tentara Romawi. Nah, tadi kan kau bilang, ada yang bilang tadi dari salah satu temanmu atau kamu, aku nggak tahu. Oh, karena dia itu punya mukjizat, dia itu memiliki mukjizat segala macam lah ya tadi kamu bilang. Tetapi ternyata dia tidak sempurna karena dia lapar, dia tidak tahu hari kiamat ya. Bahkan dia mampu disiksa oleh tentara Romawi gitu. Oke, ya. Jadi berarti Bible-mu itu, Tuhan di dalam Bible-mu itu nggak sempurna karena dia membiarkan utusannya itu disiksa secara brutal, dipermalukan gitu. Oke, ya. Kalau di dalam Islam, adikku, kalau dalam Islam yang namanya Yesua Al-Masih. Gantian lah. Ya sebentar, Bunda lagi bicara sebentar. Kalau di dalam Islam adikku, Yesua Al-Masih itu diselamatkan. Tidak akan mungkin orang yang namanya kesayangan itu dibiarkan disiksa secara brutal adikku. Lanjut. Ya. Oke ya. Ya, Ibu tadi mengatakan ya Yesus itu diutus oleh Bapa atau Allah Bapa yang benar. Oke.
ya. Jangan bilang ibu lah, itu tertera di dalam Bible-mu deh. Ya, ibu cuman menyampaikan ulang sesuai dengan Bible-mu gitu loh. Lanjut. Oke. Ya, tadi aku mengatakan bahwa ya di dalam Bible mengatakan bahwa kita harus mengenal Bapa di sorga dan harus mengenal Yesus ya yang Dia utus. Sudah jelas tadi Ibu juga mengatakan ya bahwa kita mengenal Bapa dan kita harus mengenal utusan. Oke ya, sudah jelas tadi apa yang Ibu katakan. Ya, yang sekarang yang saya pertanyakan kepada Ibu ya, segala Allah, bangsa-bangsa lah adalah Allah berhala ya. Ya, Allah yang mengutus Yesus itu Allah yang salah apa Allah yang benar? Ibu jawab aja yang sebenarnya sejujur-jujurnya. Coba Ibu. Ya, sekarang saya tanya sama kamu, kalau Tuhan jawab kamu, dulu. Iya, ini saya jawab. Santai. Tuhan kamu tidak benar karena tidak mungkin ada Tuhan membiarkan utusannya disiksa secara brutal. Kalau di dalam Islam, Tuhan kami, diam dulu lah. Kau bilang suruh jawab. Kalau di dalam Al-Quran, Tuhan kami tidak mungkin membiarkan kesayangannya atau utusannya disiksa secara brutal. Sehingga yang masuk akal di kepala kita adalah tidak mungkin yang namanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang mengirim orang yang Dia sayang rela ditelanjangi dan disiksa. Jadi Tuhanmu atau Bible-mu itu nggak masuk akal dong. Ya, sementara di dalam perjanjian lama kamu, jangankan orang menyakiti, penyakit sampar pun tidak mungkin ya menyakitin si Yesus menurut Bible-mu. Berarti kontradiksi di dalam Bible-mu. Oke, ya kan tadi aku bertanya, Ibu kan kenapa nggak jawab ya? Apakah Allah yang mengutus Yesus atau Tuhan yang mengutus Yesus itu apakah Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Jawab aja Bu, coba jawablah. Nggak apa-apa Bu, kita kan belajar di sini. Coba jawab. Iya, makanya saya bilang kita lihat kitab sucinya. Kalau kitab suci yang paling masuk akal, ya memang Tuhan ya di dalam Al-Quran juga. Di dalam Al-Quran, Yesua Al-Masih itu adalah utusan. Sama. Bedanya di dalam kitab kamu, Yesus dibilang terkutuk dan tersakiti. Di dalam Al-Quran aku, Dia tidak terkutuk dan tidak tersakiti. Bahkan Dia diberikan harkat dan martabat. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran aku. Karena tidak mungkin yang namanya anak Tuhan, manusia pilihan Tuhan itu bisa disakitin, bisa ditelanjangin. Coba teman-teman di bawah, setuju nggak? Apakah mungkin Tuhan itu membiarkan orang kesayangannya disakiti, ditelanjangi, disiksa? Coba di bawah. Setuju atau enggak? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang membiarkan utusannya disiksa? Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju, tidak setuju. Makanya kamu pakai akalmu, Dek. Saya tanya sama kamu, kalau kamu punya anggota anak buah, ya, satu kamu sayang banget, satu kamu enggak. Tidak mungkin dong anak kesayangan kamu. Halo, ya. Selamat siang. Saya masih bicara, Pak. Selamat siang, sebentar. Ya, selamat siang. Nah, jadi menurut kamu, adikku, oke, saya dikasih kesempatan untuk bicara, jangan mengelola sendiri membahas kita. Anda bukan Kristen, tapi Anda membahas Alkitab mengelola sendiri. Oke, kita tanya aja. Oke, kalau kita bicara Allah yang benar itu ya, Allah yang menyelamatkan, bukan yang menyesatkan. Di Yohanes 3 ayat 6, Allah datang menyelamatkan manusia. Menyesatkan kerjaan iblis. Menyesatkan kerjaan iblis. Bacalah. Diselamatkan nggak? Bacalah. Anal. Ayat 9 baca Bakara 26. Allah menyesatkan. Allah orang Kristen itu menyelamatkan. Bang Ando. Menyesatkan itu kerjaan iblis. Kalau Bang Ando, utusan di Maryam 83, Allah mengutus setan-setan. Ya, di Maryam 83, setan pun utusan Allah. Ando, ya, jangan Anda mengerocos. Masalah Alkitab Anda ngerocos. Diam. Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan manusia, bukan yang menyesatkan. Silahkan baca anal ayat. Diam dulu kamu, kok diam. Sama adik ini loh. Adik ini bertanya, Tuhan mana yang paling benar? Nah, menurut kamu, Dek, kalau ada Tuhan membiarkan utusannya disiksa, ditelanjangi, dibuka, jangankan cerita Tuhan ya, di dalam film aja, kalau ada anak orang kita bilang main character atau anak mudanya kalah,
Yang bandit menang kita aja nggak happy, apalagi cerita Tuhan gitu loh. Ya, di dalam Bible-mu jelas bahwa Yesus itu ditelanjangin, setengah telanjang dia, dibukai jubahnya, dicucuin perutnya pakai diludahin ya. Dia ditusuk perutnya sampai dia mati. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an tidak mungkin yang namanya utusan itu bisa dipermalukan seperti itu, Dekku. Jadi dari situ aja kita tahu yang mana nih, versi yang mana nih yang masuk akal gitu loh. Oke. Gantian ya. Oke, siap. Oke. Ya, tadi aku bertanya, ya kita di sini santai ya. Saya di sini cuman pengen mencari kebenaran ya. Ya tadi saya bertanya apakah Tuhan yang Allah yang mengutus Yesus itu, Tuhan yang mengutus Yesus itu benar atau tidak? Tuhan yang benar atau tidak? Jawab saja. Salah, benar. Coba Ibu jawab dulu. Ya kalau menurut Bible kamu tidak benar lah, karena kan yang namanya diutus harus dilindungi. Itu sesuai dengan di dalam kitab kamu. Di dalam Bible kamu tertulis, waktu dia dicobai iblis, tidak mungkin dia bisa terluka. Penyakit sampar aja nggak bisa melukain dia, apalagi tentara Romawi. Berarti Bible-mu itu yang mana yang benar? Karena di dalam Bible-mu itu tertulis dia tidak mungkin tersakiti. Kenapa tiba-tiba disakiti? Berarti kontradiksi dalam Bible-mu itu berarti itu nggak benar. Bukan cerita pengutusan yang tidak benar, tetapi versi dari dua kitab ini yang kita harus lihat. Di dalam Al-Quran juga Yesus Al-Masih itu emang diutus dan dia dilahirkan tanpa seorang ayah, sama. Tetapi ya, rujukan yang harus kita pakai adalah rujukan yang masuk akal. Nah, di dalam Bible kamu rujukannya nggak masuk akal karena dia dibiarkan mati dan disakiti. Kalau di dalam Al-Quran, dia mempunyai harkat dan martabat. Tidak mungkin dia disakitin. Dia dinaikkan ke surga. Gitu. Oke, ya kawan-kawan ya di bawah ya. Ya, tadi dia mengatakan bahwa menurut dalam Bible ya, Tuhan yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang salah ya. Ya, tapi di sini saya bisa buktikan bahwa di dunia ini Allah bangsa-bangsa adalah Allah berhala ya. Allah, saya bisa tunjukkan data yang valid bahwa Allah di dunia ini adalah Allah yang benar itu Allah Israel ya. Aku bisa tunjukin ayatnya. Tidak ada Allah lain di dunia ini ya, kecuali Allah Israel ya. Itu ya. Jadi tadi Ibu mengatakan data Dekku, jangan kamu jangan opini deh. Kita ini berdiskusi harus pakai data, DATA ya. Oke ya, santai Bu ya. Santai ya, saya. Jadi Ibu tadi mengatakan Allah yang mengutus Yesus yang salah. Oke ya. Versi Bible. Saya bilang kan versi Bible. Kan tadi kita bercerita versi Bible atau yang benar. Santai ya. Oke. Iya dong. Oke ya. Oke. Jadi Allah di luar bangsa Israel adalah Allah berhala ya. Aku tunjukkan datanya bahwa di dunia ini pertanyaannya menurut kamu ini keturunan Israel atau bukan? Kamu kan nggak keturunan Israel, kenapa kau bilang Israel? Israel aja sampai sekarang benci sama agama kamu, dibilang pagan, diludahin, gimana ceritanya? Apakah menurut kamu bagian Israel? Menurut kamu Tuhan kamu itu Yahudi, dia orang Israel. Nah, pertanyaan saya, kenapa kau jadikan dia Tuhan Kristen? Dari mana itu rujukannya? Yesus itu kan rabi, bukan Kristen dia, nggak pernah dia bicara dia Kristen. Jadi, mana dalilnya? Kalau ibu bisa menunjukkan dalilnya bahwa di dalam perjanjian lamamu Yesus itu tidak pernah disalib. Saya bisa tunjukkan datanya di Mazmur 91, di Yeremia 23, di Yesaya 52 sampai 53. Nah, di dalam perjanjian lamamu, kalau memang kau merujuk kepada Israel ya, dan notabene perjanjian lama ini adalah punyanya orang Yahudi. Dia bilang, Allah mendengar tangisannya, doanya, menghilangkan rasa takutnya, dan menyelamatkannya dari penangkapan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, ini perjanjian lama. Kenapa kenapa Tuhan di perjanjian lama sudah menjamin tidak akan ada yang menyakiti Yesus, tiba-tiba dia itu bisa dilukai oleh tentara Romawi. Nah, dari situ aja kelihatan Bible perjanjian lamamu itu sudah kontradiksi, dekku. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran. Tepuk tangan. Izin sapa dulu ya, Madam ya. Aku mau sapa Tante Mika dulu. Assalamualaikum, Tante Mika. Waalaikumsalam Kak Natali semuanya. Assalamualaikum Bang Luma, Bang Blender, Bunda Rama. Waalaikumsalam. Aku turun dulu ya soalnya adikku, kau sama Tante Mika sama adikku Natali dan yang lain-lain karena saya mau pergi ya. Oke, Mau kemana, Adek? Madam? Mau kemana? Kok buru-buru? Mau ke hospital. Aku kan mau ke Korea, Dek. Jadi aku mau check up dulu. Oh iya ya, Madam. Ya, terima kasih semuanya. Bang Zuma izin semua, Bang Blender, Bunda Rahma, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih ya, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Assalamualaikum. Ya, jadi gini ya. Kalian tidak menyadari ya, Allah banyak Allah ya, banyak Allah-Allahan ya. Tapi kalau saya bisa tunjukkan data bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Nggak ada, kau jangan ngarang. Banyak Allah-Allah cuma di Kristen aja, di kami satu Allah aja, satu Tuhan aja. Kau jangan ngarang, kau cup. Di Kristen ya banyak Allahnya, Allah Bapa, Allah Mama, Allah Kakek. Sebentar izin, Gurunda udah monitor atau masih belum? Santai kawan, cobalah kita main. Oh, belum monitor data di Gurunda, sini. silakan. Kita buktikan di sini Allah siapa yang Allah-Allahan ya. Kita mau Oke, buktikan. aku tanya sama kamu ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar ini Allah yang mana? Oh, diamlah, aku jawab. Makanya itu aku buktikan bahwa Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah yang benar ya. Makanya aku buktikan Allah yang mengutus nabimu itu benar apa enggak. Jangan kemana-mana kawan ya. Allah Jangan kami kemana-mana, ya, kawan. tidak pernah berfirman dalam hati. Allah kami tidak pernah menciptakan manusia dia menyesal. Allah kami tidak memerlukan 60 gadis perawan. Allah kami Allah Maha Suci, Maha Tinggi, tidak seperti manusia. Seperti di dalam Bibel kau dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Allah kau, Tuhan kau, Bapamu itu berkaki, bertangan, berkelamin. Dah jelas, nggak bisa dibantah. Kalian dulu ya, kawannya dipanggil. Aku mau keluar dulu bentar ya. Sorry ya, maaf ya, aku mau keluar dulu. Soalnya lagi kabur. Bentar. Inilah teman-teman ya, dari kita bisa menilai gimana satu ajaran agama itu benar. Kita bisa melihat dari mayoritas negara, pemimpinnya juga. Mayoritas agama Kristen Amerika, pemimpinnya Amerika. Apakah pengajaran umatnya seluruh masyarakatnya baik? Mereka tidak. Mereka melegalkan namanya judi. Mereka melegalkan namanya lokalisasi. Mereka melegalkan namanya senjata api. Lihat negara lain, Amerika Latin, Spanyol, agamanya Kristen, pemimpinnya Kristen, melegalkan namanya narkoba. Dan lihat Eropa, agamanya Kristen, pemimpinnya Kristen, melegalkan namanya pernikahan sesama jenis. Kita bisa menilai bentuk satu ajaran agama benar apa tidaknya tergantung dari mayoritas umatnya dengan pemimpinnya. Jelas di dalam Islam di Indonesia pemimpinnya umat Islam, mayoritas Islam dilarang, bahkan undang-undang minonois itu loh. Di dalam banyak Islam ya, bahkan korupsi. Iya betul, korupsi terbesar abad ini pelakunya suami Sandra Dewi, Dirut Pertamina ya. Agama dari mereka berdua Kristen, hampir 1 kuadriliun, hampir 1000 triliun
pelakunya orang Kristen. Benar, ajaran kalian tidak ada satupun yang benar, baik di dunia, ya, di negara-negara Eropa, bahkan di Indonesia sendiri. Kalau seandainya Indonesia mayoritas Kristen, bahkan pendetamu sepakat, mungkin akan dijadikan negara LGBT. Dulu gantian. Apa yang bergantian? Terlalu banyak bicara, Nek. Ganti-ganti lah. Apa kau silakan bertanya? Allah nenek Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Bapa sama enggak? Tidak. Nah, tidak ya. Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi. Kami tidak Bapa tidak ada kayak gitu. Pencipta bumi datar Arab aja begitu. Di mana kau dapat di mana datanya? Datanya ada itu. Kenapa Allah Bapa berfirman? Kenapa Allah Bapa menyesal menciptakan manusia? Nggak tahu dia apa yang akan terjadi sesudah itu? Menyesal menciptakan kau. Berarti nggak tahu dia Allah Bapamu itu apa yang akan terjadi sesudah itu? Kau. Yang nggak tahu dia apa yang terjadi sama kami. Berarti Tuhan Allah Bapamu nggak maha tahu. Tanya Bang Suma. Tanya Bang Suma. Bang Suma bilang Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya Bang Suma. Jangan fitnah, jangan framing kau. Kamu tanya dia lah. Dia jawab dulu. Itu AI katanya. Mulai. Kamu kan bilang aku mau itu mulut Nabi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, nenek mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya kepada saudara, tunggu. Perspektif orang Kristen ketika berbicara mengenai kata Allah itu merujuk kepada Subhanahu wa ta'ala atau bukan? Kita tidak ada begini itu. Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Enggak, berarti bukan kau. Berarti sudah terjawab kita tidak kenal. Yang kita berarti kenal bukan yang saya maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan itu yang aku maksud, tetapi Allah atau Allah dalam perspektif aliteng gitu. Giliran saya kembalikan kepada saudara, saudara mengatakan bukan. Jangan kayak jadi mulut ular. Sedangkan ular kayu. Saudara, sedangkan yang saya bahas itu adalah Yesaya 9 nomor 6. Gitu. Urusan apa kau bahas Alkitab? Woi. Nah itu kitabnya Yahudi, itu bukan kitabnya Kristen. Makin tergerus kau. Saudara, Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya saudara Kristen itu. Saudara, itu bukan kitabnya Yahudi. Dia sama Riani Kristi. Saya mau belajar samamu, boleh nggak? Saya belajar samamu, boleh nggak, saudaraku? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Belajar ke hati, saya mau tahu. Itu. Jangan emosian lah, santai aja, santai. Santai aja bang, santai aja bang. Kalian minoritas aja sudah ngamuk-ngamuk kayak gini, gimana kalau kalian mayoritas? Santai aja, relax, santai, pelan-pelan ngomong gitu ya. Ya, main mute. Enggak, takutnya kalau Anda ngomong terus gigi palsunya jatuh. Santai aja, pelan-pelan kita ngomong, pelan-pelan. Nah, saya pingin tahu nih dari agama Kristen, Anda kan seorang buka masker itu. Raja masker sombongnya bukan main. Kau kenapa masker segala macam dibawa? Saya kok nggak dibilang menghina. Saya cuma mau tanya nih, saudara saya ini penyembah makhluk kuburan. Saya mau tanya. Kenapa Paulus itu mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa yang diajarkan Yesus itu sebagai tinja? Itu kenapa, Bang? Silakan jawab. Jangan pelintir-pelintir. Enggak, Bang, di dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja. Itu kenapa Paulus katakan begitu, Bang? Silakan. Gimana? Karena memang dia tahu itu. Dia tahu. Dia bukan mutahulu. Iya, kenapa dia mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah ngajarin sebarang? Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang. Apa? Paulus yang mengatakan. Tidak ada dalam Paulus sejarah mengatakan. Tidak ada di sejarah cuma.
Paulus kita beragama ini secara lengkap, bukan kayak kalian. Aduh. Tidak usah bahas-bahas kitab orang. Kita lihat sejarahnya lah. Itu pemakan babi. Diam-diam dulu. Iman Diskusi kita beda. Diam. Kau otak separuh. Kenapa ngamuk-ngamuk? Kau turunlah minum air got. Diturunkan guru data bagaimana? Dari kau nggak punya otak. Jangan mengamuk abang, santai aja. Ini kita sudah di Indonesia, saudara. Negara yang nyaman, negara yang aman. Mental penjajah dia Gurunda, agamanya dari penjajah. Jangan ngamuk-ngamuk. Saya bertanya jelas. Loh, kok jadi saya pengkhianat? Kok saya jadi pengkhianat lagi? Dibilang. Nabi kami dibawa-bawa. Saya bertanya sopan loh Pak. Saya bertanya kenapa di dalam suratnya Paulus Filipi 3 Paulus mengatakan hukum yang ditaatinya dulu yaitu hukum Taurat dianggapnya sampah. Iya, selama ini aku pikir ya Allah. Mohon maaf, setelah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus di padang gurun, Bang. Bisakah saya mendapatkan jawaban dari saudara? Silakan. Bang, yang mute, kalau mute itu setengah mati silakan kita. Bang, silakan. Iya, di mute aja sudah setengah mati. Bagaimana kalau lehermu kepencet? coba jelaskan kepada kita, Bang. Kau sudah laku oleh ketahuan di penipu betul. Filipi, Bang. Filipi 3 itu, Bang. Sudahlah, kau bahas itu sapi betina dengan gajah sama semut. Enggak ada hubungannya itu, Bang. Enggak ada hubungannya. Saya bacakan dalilnya, Bang ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Kristen lebih mulia dari semuanya itu. Oleh sebab karena itu dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sebagai tinja supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus melepaskan hukum Taurat supaya dia memperoleh Kristus, Bang. Nah, pertanyaan saya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja? Silakan jelaskan ke saya. Memang betul. Ya kenapa Anda mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tinja? Iya, kenapa? Enggak, saya yang bertanya. Saya yang bertanya, kau yang sekarang nanya ke saya. Kalian yang tiru hukum Taurat itu, kami tidak, sudah digenapi. Tahu nggak? Iya, kenapa dikatakan hukum? Kenapa hukum Taurat? Kenapa sudah hukum Taurat itu? Jadi tinja bagi kamu. Hukum bagi saya. Kena kan? Enggak, Bang. Kan abang yang mengatakan hukum Taurat itu tinja. Jangan terlalu campur orang urusan rumah tangga orang Kristen. Saya tahu. Kau boleh ngomong orang lain ya, jangan. Karena Kristen itu ingin mengkristenkan umat Islam gitu loh, Bang. Iya. Kan Kristen ingin mengkristenkan umat Islam. Jadi kami ya harus mempertahankan akidah kami, Bang. Maka kami bertanya, kenapa Paulus dan krunya menganggap hukum Tuhan yang berupa Torah itu sebagai tinja gitu loh, Bang. Itu pertanyaan saya. Kalau kalian tidak bikin masalah, tidak pernah ada debat begini. Mulai dari Hayawoloni ini mampus itu. Tahu nggak? Itu Christian Prince itu sudah lebih dulu, Bang. Itu datang tipu-tipu itu. Hati-hati, bro. Hati-hati. Munim Siri bilang, 2/3 isi Al-Quran itu diambil dari Alkitab, tapi diputar balikan. Kamu tanya dia tuh. Yang saya tanya tentang hukum Taurat dianggap tinja. Ya kan penting itu dibahas, Bang. Itu tinja itu kan untuk kalian, karena kami sudah tidak lagi, kami sudah ditebus. Iya, itu makanya saya bertanya, Bang, kenapa hukum Taurat itu kalian sebut tinja? Kenapa? Bukan saya, Paulus yang bilang. Ya, tadi karena bilang. Paulus tahu. Nah itu. Nah itu sekarang saya tanya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang? Tanya dia lah. Kau tanya dia saja. Kan Anda pengikutnya. Kan Anda pengikutnya. Sudah dibilang. Kalau menurut saya itu sudah digenapi oleh kami punya Tuhan. Bukan itu. Maksud saya kenapa disebut tinja hukum Tuhan itu? Punya agama sudahlah. Kau ikut Muhammad. Kenapa hukumnya Yesus disebut tinja? Kenapa, Bang? Siapa yang bilang? Paulus. Paulus Filipi 3 nomor 8. Itu Paulus
dari kerai mungkin. Sembarang aja kau nih. Mulut Nah, itu dalilnya Filipi 3 ya. Filipi 3 yang saya baca tadi, Bang. Cuma Filipi 3 nomor 8. Tipu ayat. Filipi 3 nomor 8 itu, Bang. Kenapa? Supaya aku melepaskan semuanya itu, kata Paulus, dan menganggapnya tinja. Itu, Bang. Ya memang, karena semua sudah diganti. Nah, itu Anda bilang memang lagi, nanti diingkari lagi. Pertanyaan saya, kenapa hukum Tuhan itu disebut tinja oleh Paulus? Kenapa, Bang? Memang karena sudah tidak berlaku lagi. Mengerti nggak? Tinja itu kotoran yang dibuang. Betul, dalam Kristen tidak berlaku, tapi kenapa disebut tinja? Kenapa disebut tinja, Bang? Hah? Tinja karena tai. Kenapa hukum Tuhan disebut tai? Kenapa hukum Tuhan disebut tai? Tai karena kotoran. Oh, berarti hukum Tuhan itu kotoran. Pupuk untuk tanaman, berarti Anda sudah mengakui bahwa hukum Tuhan itu yang berupa Torah itu adalah tai. Sudah, kami sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tenang aja. Saya tidak tanya itu, saya tanya berarti hukum Tuhan yang berupa hukum Torah itu adalah tai bagi Kristen gitu. Iya, sudah. Kenapa? Kalau kamu berarti Anda menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu tai. Iya. Kalau kamu anggap tai, jangan kamu dekati. Tiap hari kalian dekati tai ini. Bukan saya. Paulus menganggap hukum Tuhan itu adalah tai dan Anda mengiyakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada tai di kitab Anda? Kalian naik sini bicara tai. Berarti tai itu adalah perjanjian lama kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa ada tai alias perjanjian lama di kitab Anda? Menempel. Karena kalian berarti kitab Anda ditempeli sama tai gitu, Bang. Bang. Berarti kitab Anda itu dilaburi sama tai. Iya, tai itu. Oh. Iya, tai itu. Iya. Jadi Anda mengkitabkan kitab tai gitu. Tiap hari cuma dikatakan tai terus itu. Oh, berarti Anda mengkitabkan kitab tai. Terserah kamu lah, atur aja. Loh, kok jadi saya, Bang? Kok jadi saya? Abang yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah tai tadi. Siapa yang bilang? Tadi Anda katakan hukum Taurat itu tai. Tadi Anda katakan memang tai. Dari tadi kamu bilang tai. Karena mulut saya bilang tinja. Saya bilang tinja sebagaimana dalilnya di Filipi 3 nomor 8. Sehingga itu masker, tahu nggak? Loh, kok larinya ke situ, Bang? Jauh kali, Bang. Jauh kali, Bang. Jauh kali, Bang. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Santai aja. Ngapain hukum Taurat itu, Bang? Bang, hukum Taurat itu disebut oleh Paulus sebagai tinja, gitu loh. Terserah dia lah, kenapa lah? Bukan masalah terserah dia. Kenapa dia menyebut kitab Taurat itu sebagai tinja? Kenapa? Kau tanya, dia bilang itu Yahudi marah. Bilang. Ya. Nah, sekarang menurut saudara sendiri, apakah kitab Taurat itu tinja? Menurut saudara? Tidak. Oh, tidak. Berarti Paulus salah. Iya, tidak. Berarti Paulus salah. Orang gila, terserah dia. Oh, Paulus gila. Iya, memang. Lebih baik Paulus itu masih baru saya Paulus tulis surat. Nanti kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Ternyata Paulus itu gila. Kalian ditipu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kenapa bisa abang katakan Paulus itu gila, Bang? Kenapa rupanya? Siapa? Loh, tadi Anda bilang Paulus gila. Siapa yang bilang? Oh, orang ini yang gila ternyata. Aduh, kalau bahasa dia gila. Bilang tebong apa? Saya lupa juga. Tinja. Mulut kamu tinja, Bang. Betul. Iya, tadi Anda mengatakan Paulus gila. Kau yang bilang. Nah, sekarang kenapa Paulus mengatakan hukum Tuhan itu rasul tinja? Yang paling pandai dalam segala abad, yang paling pandai Paulus. Terus kenapa dia mengatakan Taurat itu adalah tinja? Saya tidak tahu itu. Gimana? Hah? Anda tidak tahu? Tidak tahu. Filipi 3 nomor 8. Hah? Filipi 3 nomor 8. Kau baca? Oke. Baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Paulus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja supaya aku memperoleh Kristus. Nah,
Nah, berarti hukum Taurat itu Anda mengiyakan kalau itu hukum Taurat adalah tinja. Berarti Anda juga mengiyakan oleh Tuhan Yesus. Berarti Anda juga mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Tidak ada lagi di ajaran Kristen, tahu nggak? Berarti Anda sudah mengiyakan juga. Jangan kau campur-campur yang ke Yahudi, jangan campur-campur. Berarti Anda sudah mengiyakan juga kalau hukum Taurat itu tinja. Saudara, memang dia yang bilang tuh. Berarti hukum Taurat itu menurut saudara memang tinja. Itu ada, maka itu terserah dia. Berarti Anda sudah mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Tunggu saya. Iya. Tunggu. Jangan dulu bang. Berarti Anda sudah mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Berapa? Filipi 3 mana? Filipi 3 nomor 8. 3 nomor 8. Jangan pelintir ya. Iya, silakan Anda makan itu ayat datanya, silakan. Filipi 3. Iya. Itu Filipi 3, Bang. Mana yang bilang tinja mana? Mana tinja? Itu kata sampah. Sampah itu bahasa Yunaninya skubalon. Pembohong. Ya udah. Bahasa Yunaninya bahasa Yunaninya apa di situ, Bang? Tidak ada bilang tinja, itu sampah. Sampah dengan tinja beda nggak? Oleh karena itu umat Islam sudah lari dari kau. Oh, oke. Berarti hukum Taurat itu sampah. Kau bohong. Kamu pelintir ayat. Berarti hukum Taurat itu sampah. Ya saya pelintir apalagi bahasa Arab. Berarti hukum Taurat itu sampah, Bang. Woi, saya mau bilang sampah atau tidak, tapi gurunda besar katanya gurunda ini penipu. Enggak, saya ulang pertanyaan saya, Bung. 1.500 berarti orang hukum Taurat itu sampah ya? Bohong. Saya baca. Tunggu saya baca. Melawan segala sesuatu yang kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, karena banyak dalam ayat tidak ada kata tinja. Bahasa Yunaninya apa sampah di situ, Bang? Tidak perlu bahasa Yunani. Oh, itulah kesalahanmu. Sama kasar sama kau. Itulah kesalahanmu, Bang. Penipu. Itu kesalahanmu, Bang, karena dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah skubalon, bahasa Indonesianya adalah tinja atau sampah atau kotoran, gitu, Bang. Oi, enggak usah ini. Iya. Juma. Ya, kau tidak malukan sekali. Kenapa bisa, Bang? Kau katanya gurunda hebat. Ya, makanya saya bongkar ini bahwa Paulus menganggap hukum Tuhan itu adalah sampah atau tinja atau kotoran atau skubalon. Lah, kenapa kamu bilang di situ Bang, skubalon itu skubalon dalam bahasa Yunani, Bang. Tuh, kotoran sampah. Sampah itu ada tinja juga. Tahu enggak? Itu apa itu? Tinja itu enggak? Tinja enggak? Ada enggak tulisan tinja itu? Tinja itu. Iyalah, sudah. Tinja itu apa? Tinja itu apa, Bang? Ya? Itu tainya Galilea. Tainya. Tinja itu apa, Bang? Tinja itu adalah kotoran yang mengotori itu otak-otak separuh itu. Oh, yang dibilang Muhammad itu. Oh, sudah gila Anda memang. Jadi menurut Paulus, Bang, menurut Paulus hukum Taurat itu adalah tinja. Apakah Anda setuju? Lasa bolong, apakah Anda setuju? Ulu cila. Ini kau ini dari mana kau tidak tahu bahasa Indonesia? Sekarang saya tanya kepada saudara, jadi apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja? Apakah Anda setuju? Pasti bilang tinja. Kamu tuh memang itu. Kamu tuh. Itu, Bang. Itu, Bang. Itu umat lah. Umat sudah bodoh. Itu, Bang. Itu, Bang. Tipu lagi. Itu, Bang. Tertulis, Bang, di situ. Dapat duit. Skubalon itu artinya kotoran, sampah atau tinja, Bang. Tuh. Udah. Kenapa, Bang? Keok, Bang. Orang ini pandai, Bang. Terkenal di seluruh jagat Nusantara, padahal ternyata keok, Bang. Saya sudah lihat Jadi, kau baca Alkitab. mulai sekarang Anda harus pahami bahwa di kitab saudara itu ada tinja. Kitab Anda itu kata Paulus tinja. Jadi perjanjian lama yang adalah Taurat itu adalah tinja. Berarti kitab Anda yang perjanjian baru itu dibungkus oleh tinja. Gitu, Bang, ya. Anda akui kan? Yahudi. Anda akui kan bahwa Taurat yang menempel Taurat yang menempel di kitab saudara itu adalah tinja, betul ya?
Ada aku ya, bahwa Anda mengkitabkan kitab tinja ya. Saudara, Anda mengkitabkan kitab tinja, betul? Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Saudaraku, Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Menurut Paulus, kitab Anda itu sampah, betul? Ini bagaimana? Menurut Paulus, kitab Anda itu kitab sampah, betul? Ada tertulis. Itu tadi. Sampah. Filipi 3:8. Cuma kau bilang tai itu. Iya, sampah aja, biar agak sedikit keren. Karena di situ kan diterjemahkan tinja, itu kan tidak enak. Anda aja yang mengartikannya tai tadi. Ya, jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana diskusi panjang begitu membuat kita beleng-beleng. Ternyata saudara tadi itu sudah mengakui bahwa memang hukum Taurat itu adalah tinja, artinya ketetapan yang tadinya Paulus ikuti setelah dia datang kepadanya Kristus di padang gurun, itu ternyata hukum-hukum yang datang kepada Musa kemudian dianggapnya sebagai skubalon, tinja atau sampah atau kotoran. Nah, hukum-hukum itu sekarang kita temukan katanya ada di kitabnya saudara Kristen. Mereka sebutnya dengan sebutan perjanjian lama. Berarti perjanjian baru itu di atasnya ada tinja, gitu ya teman-teman. Ada sampah ya, ada sampah.